Sejarah Bima dari masa ke masa. Bima termasuk daerah yang kaya akan sejarah masa lalu. Berbagai peninggalan baik yang berupa artefak ataupun literatur tua dengan mudah kita temukan di sana. Masih ingat dengan Bosangajikai? Sebuah kitab istana Bima yang bercerita tentang peradaban Bima dari masa ke masa. Mulai dari masa kerajaan, kesultanan, nama-nama sultan dan berbagai perangkat militer Kesultanan Bima. Kali ini Infonusa akan membahas sejarah Bima secara umum dulu. Menurut buku Asim Bojo Penghubung Mata Rantai Sejarah yang ditulis oleh Alan Malingi, periode sejarah Bima bisa dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu zaman Naka, Mecuhi, Kerajaan, Kesultanan, dan NKRI. Yang pertama, zaman Naka. Masa prasejarah Bima dikenal dengan zaman Naka. Ciri kehidupan pada zaman ini hampir sama dengan ciri kehidupan prasejarah pada umumnya, yaitu nomaden, food gathering, belum mengenal tulisan, belum mengenal pertanian dan peternakan, dan menganut kepercayaan Makamba Makimbi sejenis dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Diperkirakan penduduk zaman Naka adalah orang-orang Donggo yang merupakan penduduk asli Bima. Yang kedua, zaman Encuhi. Masa Encuhi merupakan masa ambang sejarah. Pada masa ini, masyarakat sudah hidup berkelompok, menetap, mengenal pertanian dan peternakan. Mereka sudah mulai hidup teratur di bawah pimpinan wilayah yang disebut Encuhi. Encuhi adalah pemimpin karismatik tradisional yang menguasai wilayah gunung dan lembah. Ada banyak Encuhi di Bima, di antaranya Encuhi Lambu, Jia, Buncu, Sape, Kabuju, Kolo, Padolo, Mola, dan lain-lain. Ada 5 Encuhi induk yang merupakan pimpinan wilayah yang membawahi Encuhi-Encuhi yang ada, yaitu Dara di wilayah tengah atau pusat kota, Dorowuni wilayah timur, Bolo wilayah barat, Bangapupa wilayah utara, dan Parewa wilayah selatan. 5 Encuhi inilah yang kemudian mengadakan musyawarah di Doro Babuju untuk mengangkat seorang yang bergelar Sang Bima menjadi raja. Pada masa Encuhi, Bima telah menjalin hubungan dengan negeri-negeri di luar. Teluk Bima yang merupakan perairan tenang telah menjadi persinggahan terbaik bagi kapal-kapal luar yang datang ke Bima. Hasil alam Bima yang banyak diminati adalah kayu songga, supa, pewarna, rotan, kerbau, kuda, padi dan palawija serta hasil alam lainnya. Ketiga, zaman kerajaan. Kerajaan Bima mulai dirintis antara abad ke-8 hingga abad ke-9 bersamaan dengan zaman kejayaan Erlangga di Jawa Timur. Kerajaan Bima tidak bisa dilepaskan dengan sejarah kerajaan yang ada di Jawa pada masa itu. Hal itu didasarkan pada persamaan corak dan bentuk. Adalah situs Wadu Pa'a yang menjadi penghubung mata rantai sejarah antara Jawa dan Bima. Pada situs itu terdapat relief dan stupa yang beraliran Hindu Siwa. Diperkirakan situs itu ada sejak Sang Bima telah mulai menjadi raja di kerajaan Bima. Berkaitan dengan Sang Bima itu, Bo menulis, Encuhi Daran dan Encuhi Padolo menyampaikan keputusan musyawarah pada saat Sang Bima sedang memahat Wadu Pa'a. Keputusan itu adalah mengangkat Sang Bima untuk menjadi Raja Bima. Sang Bima kemudian menerima permintaan itu. Mengenai siapa Sang Bima, beberapa analisa menyebutnya ia adalah orang beragama Hindu Siwa yang sedang memimpin ekspedisi yang singgah di Pulau Satonda. Kemudian tiba di asa kota Teluk Bima. Meskipun menerima pendaulatan dirinya sebagai Raja Bima, namun Sang Bima kemudian menyerahkan kembali kepada Encuhi Dara untuk memerintah Bima atas nama dirinya. Sang Bima menjanjikan bahwa kelak di kemudian hari akan datang anak keturunannya untuk memerintah. Sang Bima kemudian melanjutkan ke wilayah timur. Pada perkembangan berikutnya, keturunan Sang Bima yaitu Indra Zamrud dan Indra Komala datang ke Bima. Berkaitan dengan hal itu, Bo menulis dengan rinci mulai dari kedatangan Indra Zamrud yang diterima oleh Ompu dan Wai Aha di selatan Dompu, hingga dibawa ke Encuhi Parewa dan diterima Encuhi Dara. Beberapa lama kemudian, Indra Zamrud pun dilantik menjadi Raja Bima pertama.
Pada abad ke-15, kerajaan Bima mampu tampil di pentas sejarah sebagai kekuatan yang disegani lawan dan dihormati kawan di sepanjang Nusantara Timur. Raja Mangapo Donggo dan Perdana Menteri Bilmana berhasil meningkatkan perekonomian Bima. Percetakan sawah secara besar-besaran dilakukan, bendungan dan irigasi disiapkan. Sebagian sawah digunakan untuk kepentingan kerajaan dan jaminan atau gaji bagi penguasa adat setempat yang dikenal dengan dana syara. Sejak saat itu, Bima menjadi gudang beras. Bilmana juga membenahi bidang keamanan. Mangapo Donggo dan Bilmana membentuk armada laut yang dikenal dengan Pabise. Armada inilah pada masa Abdul Khair Sirajuddin, Sultan Bima II yang berjaya melawan kapal-kapal perang Portugis dan Belanda. Armada darat juga mulai ditata. Pasukan berkuda dibentuk dengan nama Jenajara. Panglima Laskar Kerajaan kemudian dibentuk dan dipimpin oleh Bumi Renda. Dengan mengadopsi sistem pemerintahan di Sulawesi Selatan, Mangopo Donggo dan Bilmana menata pemerintahan. Kepala pemerintahan dipegang secara bersama-sama oleh Raja dan Tureli Enggampo, dibantu oleh lembaga adat yang terdiri dari Tureli, Jeneli dan 12 Bumi Nae yang dipimpin Bumi Luma Rasanae dan Bumi Luma Bolo. Sistem ini terus dipertahankan hingga masa kesultanan. Selanjutnya adalah Bima memasuki masa kesultanan. Ingin tahu kisah Bima pada masa kesultanan? Ikuti terus Infonews saya.